Lalu pertanyaannya adalah, bukankah bangsa Mongol tidak sampai menguasai dunia seluruhnya? Bukankah seharusnya Ya'juj dan Ma'juj menguasai seluruh dunia? Betul, invasi Mongol terhadap dunia Arab sempat dihentikan oleh kerajaan atau dinasti Mamluk atau bangsa Mamlakah. Namun, haruslah diingat bahwa keturunan Ya'juj dan Ma'juj bukan hanya bangsa Mongol, khususnya di benua Eropa. Keturunan Ya'juj dan Ma'juj yaitu bangsa Goth menguasai Eropa, meruntuhkan kekaisaran Romawi, memecah kekaisaran Romawi menjadi dua, yaitu Kekaisaran Romawi Barat yang berpusat di kota Roma, Italia, dan Kekaisaran Romawi Timur yang berpusat di Bizantium. Kemudian mereka, keturunan Ya'juj dan Ma'juj, benar-benar meruntuhkan Kekaisaran Romawi Barat dan mengantarkan Eropa masuk ke zaman kegelapan atau biasa disebut dengan masa Dark Age. Masa ini adalah masa bermigrasinya secara besar-besaran bangsa yang disebut dengan bangsa barbar ke seluruh Eropa. Bangsa yang bermigrasi pada masa ini antara lain bangsa Hun, bangsa Goth, bangsa Vandal, Avar, Bulgar, Alan, Suebi, Frisia, dan Franka. Kemudian suku-suku Germanik dan suku-suku Slavia lainnya. Suku-suku ini membentuk kerajaan-kerajaan yang saling berperang dan mereka mengadopsi budaya bangsa lain yang mereka taklukkan. Seperti halnya bangsa Mongol yang mengklaim masuk Islam hanya sebagai formalitas namun menerapkan hukum buatan. Bangsa Khazar yang secara formalitas demi strategi politiknya juga memeluk Yahudi hanya sebagai formalitas. Begitupun bangsa barbar penakluk Kekaisaran Romawi Barat yang secara formalitas menjadikan Kristen sebagai agama dan mengadopsi budaya Romawi. Namun mereka mengembangkan humanisme yang menjadi cikal bakal demokrasi dan sekulerisme di dunia. Suku-suku barbar ini adalah leluhur negara-negara Eropa. Mereka adalah suksesor dari Dark Age. Mereka adalah suksesor gerakan Renaissance di Eropa. Mereka juga suksesor revolusi industri. Mereka suksesor perang salib yang sampai meruntuhkan Kesultanan Ottoman atau Utsmani. Mereka juga suksesor imperialisme Eropa terhadap negeri-negeri lemah di Asia dan Afrika. Mereka juga suksesor pendudukan benua Amerika, kemudian membantai penduduk aslinya. Mereka juga suksesor pendudukan benua Australia yang juga membantai dan mengusir penduduk aslinya. Mereka juga menempati Afrika, seperti di Afrika Selatan. Mereka juga suksesor Perang Dunia Pertama. Mereka suksesor Perang Dunia Kedua. Mereka suksesor terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menjadi 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB sebagai bukti superioritas mereka atas bangsa-bangsa lain. Mereka suksesor ditetapkannya hukum sekuler di seluruh dunia. Mereka juga suksesor kembalinya Yahudi ke Baitul Maqdis setelah 2000 tahun mereka terusir dari sana. Dalilnya adalah surat Al-Anbiya ayat 95-97. Sungguh tidak mungkin atas penduduk suatu negeri yang telah kami binasakan, bahwa mereka tidak akan kembali kepada kami, hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar, atau hari berbangkit, maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang yang kafir. Mereka berkata, "Aduhai, celakalah kami. Sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini. Bahkan kami adalah orang-orang yang zalim." Ibnu Abbas mengatakan bahwa makna haramun ialah sudah semestinya. Dengan kata lain, telah ditakdirkan bahwa sesungguhnya penduduk suatu kota yang telah dibinasakan tidak akan dihidupkan kembali sebelum hari kiamat. Demikianlah menurut penjelasan yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas, Abu Ja'far Al-Baqir, dan Qatadah, serta lain-lainnya. Kemudian kami mengambil pendapat Syekh Imran Hussein yang menakwilkan bahwa dibinasakan artinya terusir atau diusir atau dibunuh. Kemudian arti tidak kembali kepada kami adalah bahwa mereka tidak akan kembali kepada negeri yang telah kami atau Allah pilih, yaitu Tanah Suci. Kemudian Syekh Imran Hussein mengungkap siapa kaum yang dimaksud dan negeri mana yang dimaksud. Kaum yang dimaksud tidak akan kembali ke Tanah Suci adalah Bani Israel. Kemudian mereka dan keturunannya atau kerabatnya disebut Yahudi.
karena keyakinannya yang menolak kenabian Isa alaihi salam dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Yahudi atau Bani Israel melakukan 2 kali kerusakan. Oleh sebab itu mereka mengalami 2 kali pengusiran atau pembantaian. Al-Quran menjelaskan tentang ini dalam surat Al-Isra ayat 4-8. Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Kerusakan pertama, karena mereka atau Yahudi menolak hukum Taurat dan membunuh Nabi Asy'ia atau Yesaya. Kemudian Allah datangkan untuk mereka Bukhtun Nasr atau Nebukadnezar pada tahun 585 sebelum Masehi dengan bala tentaranya yang membantai Bani Israel, kemudian mengeluarkan mereka dari negerinya, kemudian dijual, dibuang, diperbudak, dihinakan oleh kerajaan Babilonia atau bangsa Assyria pada waktu itu. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Waktu demi waktu berjalan, kemudian Allah menyelamatkan Bani Israel dengan mengirimkan Quraisy the Great atau Cyrus the Great atau Quraisy atau Zulkarnain di antara tahun 550 sampai dengan 530 sebelum Masehi, yang menaklukkan kerajaan Babilonia, kemudian mengantarkan kembali orang-orang Bani Israel yang terusir dari negerinya Yerusalem ke Tanah Suci. Tapi setelah mereka dikembalikan ke keadaan semula, mereka malah berbuat kerusakan untuk kedua kalinya, yaitu membunuh Nabi Yahya dan Nabi Zakaria alaihimussalam, dan juga merencanakan pembunuhan Nabi Isa alaihi salam. Kemudian Allah datangkan Kaisar Romawi yang bernama Titus pada tahun 70 Masehi dengan bala tentaranya yang membantai Bani Israel, merusak negeri mereka secara total, merusak bangunan-bangunan dan mengusir mereka. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu, dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Mudah-mudahan Tuhanmu akan melimpahkan rahmat-Nya kepadamu, dan sekiranya kamu kembali kepada kedurhakaan, niscaya kami kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang-orang yang tidak beriman. Setelah pengusiran yang kedua ini, Yahudi atau Bani Israel berdiaspora, melarikan diri ke berbagai negeri. Mereka berpencar-pencar, termasuk berdiaspora ke negeri yang dikuasai oleh Ya'juj dan Ma'juj. Dalilnya adalah, dan kami bagi-bagi mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang-orang yang soleh, dan di antaranya ada yang tidak demikian. Dan kami coba mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk, agar mereka kembali kepada kebenaran. Surat Al-A'raf ayat 168. Kembali ke surat Al-Anbiya ayat 95-97, yang mengatakan bahwa kaum yang dibinasakan semestinya tidak mungkin kembali hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Artinya, tidak akan kembali ke negeri yang telah dihancurkan, yaitu suatu kaum yang telah diusir, kecuali apabila telah dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj, kemudian mereka turun dari tempat yang tinggi dan menguasai dunia. Allah mengaitkan kembalinya Yahudi ke negerinya, di mana mereka terusir darinya, dengan dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj. Artinya, apabila hari ini Yahudi telah kembali ke Baitul Maqdis atau Yerusalem,
Berarti itu tanda bahwa tembok Ya'juj dan Ma'juj telah dibuka dan Ya'juj dan Ma'juj telah turun menguasai dunia. Inilah yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga disabdakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa Ya'juj dan Ma'juj akan mencapai Baitul Maqdis. Kemudian Allah mengutus Ya'juj dan Ma'juj. Mereka datang dari setiap tempat yang tinggi. Maka kelompok pertama dari mereka melewati Danau Tabariyah. Mereka meminum airnya. Lalu orang-orang yang belakangan dari mereka berkata, di danau ini dulu pernah ada airnya. Sahih Muslim. Bab Zikrud Dajjal. Danau Tabariyah atau Danau Tiberias atau Danau Galilea adalah danau yang terletak di dekat Baitul Maqdis. Pertanyaannya adalah, mengapa Yahudi kembali ke Baitul Maqdis ketika Ya'juj dan Ma'juj dilepaskan? Apa hubungannya? Jawabannya, selama masa pengusiran, Bani Israel mengalami kekerasan, perbudakan, dan juga percampur bauran keturunan antara Yahudi dengan Ya'juj dan Ma'juj. Sehingga lahirlah generasi Yahudi Jermanik, Yahudi Eropa, atau Yahudi Ashkenazi, juga Yahudi Sephardim, yang kemudian berperan sebagai suksesor penaklukan kembali Baitul Maqdis oleh entitas Yahudi.